warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Berjumpa kembali dengan Ustazah Fitri pada hari ini. Insya Allah Ustazah akan menjelaskan pembelajaran PAI. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disimak video selanjutnya. Kisah Nabi Ishak. Sebelum Ustazah menjelaskan kisah tentang Nabi Ishak, maka terlebih dahulu kita harus mengenal siapa itu ayah dari Nabi Ishak. Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Ayah Nabi Ishak alaihissalam bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi perempuan yang bernama Siti Sarah. Dari pernikahan mereka belum mempunyai seorang anak. Dan pada ketika usia Nabi Ibrahim sudah menginjak 120 tahun dan istrinya 90 tahun, maka pada sampai saat itu mereka juga belum mempunyai seorang anak. Tetapi dengan begitu mereka tidak pasrah. Mereka selalu berdoa agar Allah memudahkan mereka untuk mendapatkan keturunan. Nabi Ibrahim dan istrinya dikenal dengan orang yang sangat dermawan, suka memberi dan suka bersedekah. Apabila ada tamu yang akan hendak datang ke rumah mereka, mereka akan menjamu dengan sebaik-baik mungkin. Pada suatu hari, malaikat yang disuruh Allah untuk menyamar sebagai manusia bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengetuk pintu di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Wahai pemuda, apa gerangan yang akan kau lakukan di rumahku? Para pemuda tadi menjawab, aku ingin bertamu di rumahmu, apakah boleh? Silahkan. Kami sangat senang sekali apabila ada tamu berkunjung ke rumah kami. Pada saat itu, Siti Sarah mengetahui ada tamu, maka akhirnya Siti Sarah cepat-cepat masak dan akan menjamu tamu yang datang tadi. Ketika masakan sudah selesai, makanan siap disajikan di meja makan. Ketika itu ada Nabi Ibrahim dan para tamu di ruang makan, sedangkan Siti Sarah berada di dapur. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam terkejut dan bingung, mengapa para tamu tadi tidak mau makan? Apakah makanan ini kurang enak? Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, wahai pemuda, mengapa engkau tidak memakan makanan yang sudah dimasakkan oleh istriku? Apakah kurang enak? Apakah tidak enak? Apakah tidak lezat? Apakah tidak mewah? Tetapi dijawab oleh pemuda tadi, wahai Nabi Ibrahim, sungguh ini sudah enak. Mohon maaf kami tidak bisa memakannya. Mengapa? Kata Nabi Ibrahim, bahwa kami adalah seorang malaikat. Kami tidak bisa makan seperti manusia. Ketika para pemuda tadi berkata bahwa mereka malaikat, Nabi Ibrahim mulai terkejut. Apakah benar yang datang ke rumahku ini adalah seorang malaikat? Akhirnya ia berkata, wahai pemuda, apakah engkau benar malaikat? Iya Nabi Ibrahim, aku malaikat yang diutus Allah untuk datang ke rumahmu. Aku ingin mengabarkan kepadamu akan ada berita yang sangat bahagia, yaitu suatu saat nanti engkau akan dianugerahkan seorang anak laki-laki dari rahim istrimu, yaitu Siti Sarah. Ketika itu Nabi Ibrahim merasa bahagia dan merasa juga terkejut. Apakah benar usiaku yang sudah tua dan istriku juga sudah tua, apakah benar ia bisa melahirkan dan juga bisa mengandung? Malaikat lalu menjawabnya, wahai Nabi Ibrahim, segala doa-doa yang kau panjatkan bersama istrimu sudah diijabah oleh Allah. Semua yang tidak mungkin akan mungkin menjadi kekuasaan Allah. Singkat cerita, akhirnya Siti Sarah mengandung. Setelah mengandung, akhirnya melahirkan. Ketika itu benar-benar ketika Siti Sarah melahirkan, yaitu lahirlah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut diberi nama Ishak. Nabi Ishak alaihissalam diangkat Allah menjadi nabi. Nabi Ishak diperintahkan Allah untuk berdakwah dengan kaum Kanaan, karena kaum Kanaan dikenal dengan kaum yang belum mengenal Allah. Pada saat itu berjalan lancarlah dakwah Nabi Ishak di sana. Tapi pesan dari ayahnya bahwa Nabi Ishak alaihissalam jangan menikahi wanita dari kaum Kanaan. Ketika itu
Nabi Ibrahim memerintahkan Ishak untuk menikah dengan wanita yang bernama Rafikah. Nah, akhirnya singkat cerita mereka menikah. Setelah mereka menikah, mereka juga diuji seperti ayah dan ibunya dahulu. Mereka juga belum diberikan keturunan. Hampir 10 tahun pernikahan mereka juga belum diberi keturunan. Tetapi Nabi Ishak, mereka yakin doa-doa mereka suatu saat nanti akan diijabah oleh Allah. Dan benar, Allah mengabulkan doa mereka. Allah mengizinkan istrinya hamil dan melahirkan. Ketika itu lahirlah anak Nabi Ishak kembar. Ada 2 lelaki. Yang pertama diberi nama Al-Ais dan yang kedua bernama Yakub. Anak mereka tumbuh besar. Begitu juga dengan anaknya yang bernama Yakub. Yakub, Allah anugerahkan ia. Allah utus Nabi Yakub untuk menjadi seorang nabi dan jadilah Nabi Yakub. Nah, itulah tadi tentang kisah Nabi Ishak. Betapa mulia sekali kisah dari Nabi Ishak. Ayahnya yang seorang nabi yang sangat baik hati. Begitu juga dengan Nabi Ishak yang sangat soleh. Begitu juga dengan anaknya juga menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub. Nah, semoga dengan kisah Nabi Ishak pada hari ini bisa menambah pengetahuan anak-anak tentang kisah para nabi, khususnya tentang kisah Nabi Ishak. Semoga dengan ilmu yang sudah Ustazah sampaikan hari ini bisa anak-anak pahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Itulah tadi tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Ishak tadi. Dan juga semoga menambah pengetahuan anak-anak tentang kisah para nabi. Kita akhiri pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.